Tuhan, tolong Tuhan, kapan masalah-masalahku ada jalan keluarnya? Tunjukkan dong jalan mana yang harus aku tempuh. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Bagaimana keadaan di daerah Anda? Apakah panas? Apakah hujan? Atau lagi musim apa? Saudara-saudaraku yang terkasih, saya senang sekali Anda mulai berinteraksi di kolom komen. Karena itu sangat membantu supaya video-video pewartaan Bible Learning bisa semakin disebarkan ke ujung dunia. Saudara-saudaraku, di awal video ini izinkan saya mau bertanya kepada Anda. Kalau kita berkeluh kesah, itu enak apa enggak sih? Misalnya, entah kita yang berkeluh kesah atau kita mendengar orang berkeluh kesah kepada kita. Enak mana coba? Sama-sama nggak enak, Romo. Ketika kita berkeluh kesah, mengapa kita berkeluh kesah? Bisa jadi karena kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja. Karena usaha-usaha kita sedang tidak lancar. Bisa jadi juga ada sebuah harapan, keinginan, tetapi belum juga kunjung terwujud dalam kehidupan kita. Ada masalah-masalah yang membuat kita pusing tujuh keliling. Kita sudah berusaha, bukan kita pasif aja, udah berusaha Romo, tetapi kok gagal, coba ya ini gagal, coba ini gagal. Itu semua membuat kita berkeluh kesah. Entah sama orang tua, entah sama pasangan, entah sama anak, entah sama tetangga, entah namanya sama sahabat. Saudara-saudaraku yang terkasih, berkeluh kesah itu sih baik-baik saja, sah-sah saja, tetapi kita jangan berkeluh kesah dengan orang yang sembarangan. Kita harus berkeluh kesah itu sama orang-orang yang betul-betul kita percaya. Apa sebabnya? Tidak semua orang senang mendengar keluh kesah kita, mendengar kelemahan kita, mendengar titik terendah dalam hidup kita. Karena bisa jadi sebetulnya orang yang kita sedang ceritain keluh kesah kita, orang yang sedang mendengar keluh kesah kita, sebetulnya dia tidak suka-suka banget sama kita. Sebetulnya dia ada perasaan benci sama kita. Sebetulnya ketika mereka mendengar keluh kesah kita, bisa jadi mereka mencoba untuk berempati, bahkan ikut menangis. Tetapi hati manusia siapa yang tahu? Bisa jadi jauh di dalam hatinya mereka sedang bertepuk tangan. Syukurin lo, baru tahu rasa sekarang. Sombong sih, bandel sih, nakal sih, nggak dengerin sih, dan lain sebagainya. Apalagi kalau Anda berkeluh kesah di media sosial. Kalau bisa enggak usah. Tidak usah semua orang tahu masalah-masalah kita. Itu poin pentingnya. Dimana nih sekarang nih di Indonesia sedang orang gampang banget nulis keluh kesahnya, tangisannya, air matanya, keprihatinannya. Tidak perlu. Hanya orang-orang tertentu yang kita pilih, kalau bisa tidak lebih dari 3. Dan 3 itu Anda pilih orang yang betul-betul tulus, orang yang betul-betul tahu diri Anda, orang yang betul-betul memahami Anda. Itu pun kebanyakan sudah 3 itu. Kemudian juga ketika kita mendengar keluh kesah orang, apakah enak saudara-saudara? Kalau cuma 1 kali sih Romo, 2 kali oke lah. Tapi setiap ketemu orang itu, yang dikeluhin itu lagi, itu lagi, itu lagi. Misalnya suaminya lagi yang diomongin, orang tuanya lagi yang diomongin, usahanya lagi, anaknya lagi. Kayaknya masalahnya nggak selesai-selesai, ya nggak? Atau juga orang akan berpikir ketika mendengar keluh kesah kita, ini orang masalahnya kok nggak udah-udah. Baru yang kemarin, baru curhat. Sekarang udah ada nambah 1 masalah lain lagi. Maka dari itu saudara-saudara, bijaklah ketika kita berkeluh kesah. Bukannya tidak boleh berkeluh kesah ya. Kita sebagai manusia butuh teman dekat, butuh orang, butuh sahabat, butuh pendamping, butuh bimbingan. Seringkali orang-orang tertentu akan mengarahkan kita ke hal-hal yang lebih baik. Tetapi sayangnya tidak semua orang.
Nah, saudara-saudaraku, kalau tadi saya berkata, kalau berkeluh kesah sama orang, boleh-boleh saja. Nah, sementara pertanyaan saya yang kedua, boleh nggak sih kita berkeluh kesah sama Tuhan? Dalam doa-doa kita, pagi, siang, malam, kita berkeluh kesah, kita mengeluh, kita meratap, kita menangis. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 5 tahun, 10 tahun, atau bisa jadi sepanjang hidup kita berkeluh kesah sama Tuhan. Pada hemat saya, saudara-saudaraku, berkeluh kesah baik-baik saja. Apalagi kepada Tuhan, Sang Pencipta, pemilik hidup kita, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berencana dengan hidup kita, Allah yang adalah pribadi yang sangat dekat dengan kita, Allah yang memahami diri kita, Allah yang menghargai setiap air mata kita. Sah-sah saja kalau menurut saya kita berkeluh kesah sama Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa kita perlu berkeluh kesah sama Tuhan? Alasannya ada bermacam-macam. Yang bisa saya angkat adalah dengan kita berkeluh kesah, kita jadi tahu di mana posisi diri kita. Lagi jauh sama Tuhan, lagi dekat sama Tuhan, lagi mesra sama Tuhan, atau lagi kecewa sama Tuhan. Misalnya seperti itu. Yang kedua adalah kita juga mencari tahu kenapa kita kok berkeluh kesah. Apa masalahnya? Apa akar masalahnya? Itu yang lebih penting. Apakah ada kehidupanku yang tidak beres? Apakah kehidupanku ada yang kurang adil atau tidak adil? Apakah ada relasiku dengan sesamaku yang harus diperbaiki? Apakah aku sedang ada di luar rel atau sedang berbalik arah dari arah yang seharusnya, dari rel yang dimana aku harus berpijak? Tuhan, ada yang gak beres dengan kehidupanku. Lalu yang ketiga, dengan berkeluh kesah sebetulnya kita diajak untuk semakin yakin, semakin percaya dengan pribadi Allah yang seperti apa. Kan kalau kita curhat, kalau kita mengeluh, itu kan kita sebetulnya minta bantuan. Nah, ketika kita berkeluh kesah dengan Allah, sebetulnya kita sedang mengharapkan bantuannya. Kita sedang mengetuk kasih-Nya bagi kita. Kita sedang mengharapkan sesuatu. Itu pentingnya berkeluh kesah. Lalu alasan yang keempat adalah ketika kita sedang berkeluh kesah, kita sedang memposisikan Allah sebagai sahabat kita, sebagai Allah yang dekat dengan kita, sebagai Allah yang memahami siapa kita, seluk-beluk kehidupan kita. Keren bukan? Bukan Allah yang jauh, bukan Allah yang tidak peduli, tetapi Allah sebagai teman seperjalanan kita. Kemudian juga yang terakhir adalah ketika kita berkeluh kesah, kita harus menyadari, diajak untuk menyadari bahwa kita hanyalah seorang hamba. Bukan Tuhan yang memerintah kepada Tuhan kita, kepada Allah kita. Harus begini, harus begini. Kenapa hidupku jelek? Kenapa rezekiku mentok? Kenapa rezekiku kok macet misalnya? Tetapi kita memposisikan diri sebagai hamba. Hamba yang sedang meratap, hamba yang sedang meminta, hamba yang sedang mengharapkan sesuatu dari Tuannya. Nah, dalam kitab suci, ada loh saudara-saudaraku, teks-teks kitab suci yang berbicara soal keluh kesah. Anda bisa membacanya dalam Mazmur bab 5, ayat 2. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Lihat saudara-saudaraku, di ayat 2 saja, si pemazmur meminta kepada Tuhan, Tuhan, berilah telinga kepadaku. Mengapa? Karena dia tahu Allah itu punya telinga yang panjang, bisa mendengar bisikan-bisikan dalam doa kita, doa-doa kita yang tidak terucapkan sekalipun. Di situ ada sebuah rasa percaya, keyakinan Allah adalah Allah yang maha mendengar. Lalu tadi yang kedua adalah dia minta sama Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Si pemazmur sadar, keluh kesahnya itu bukan sesuatu yang enak untuk didengar, bukan sesuatu yang enak untuk dikatakan. Nah, dia minta sama Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Artinya adalah dia sedang meminta, dia sedang memohon,
Tuhan, campur tanganlah dalam kehidupanku, ubahlah keluh kesahku menjadi pujian, nyanyian, dan ucapan syukur. Jadi, kalau Anda belajar berdoa dari kitab Mazmur, kita bisa diperkaya oleh kosakata doa yang memperindah hidup kita, yang juga semakin membuat doa-doa kita bermakna. Bukan doa yang itu-itu doang, Tuhan minta ini, Tuhan minta itu, Tuhan tolong ini. Tidak. Tetapi dengan kata-kata si pemazmur, kita bisa menikmati doa-doa kita menjadi doa yang indah. Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Lalu di ayat 3 dikatakan, perhatikanlah teriakku minta tolong. Tadi di ayat 2 dia sudah mengatakan, berilah telinga kepada perkataanku. Sementara di ayat 3, perhatikanlah teriakku minta tolong. Saudara-saudaraku yang terkasih, si pemazmur hidupnya lagi terjepit loh. Sama seperti kebanyakan dari kita. Ketika dia minta bantuan, dia tidak sedang ngomongnya alus-alus saja. Mungkin bagi hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang biasa, hal-hal harian, masalah-masalah kehidupan sehari-hari dalam hidupnya, mungkin itu sudah makanannya sehari-hari. Dia tidak perlu teriak minta tolong. Tetapi dari ayat 3 ini kita bisa tahu masalahnya sedang berat, masalahnya sedang mendesak dan menyangkut hidup matinya, hidup mati keluarganya. Teriak di sini bukan kayak teriak seorang ibu minta tolong sama anaknya. Tolong dong nak tutup pagar, anaknya nggak dengerin. Ibunya naikin volume. Tolong dong nak tutup pagar, nggak dengerin juga. Ketiga, tolong dong nak tutup pagar, nggak dengerin juga. Mungkin terakhirnya ibunya akan teriak sekeras-kerasnya supaya anaknya mendengar. Bukan seperti itu, tetapi teriakan si pemazmur adalah teriakan keputusasaan, kesedihan, kepiluan. Apakah Anda pernah mengalami hal yang seperti ini dalam doa? Anda sudah minta tolong sama Tuhan, tetapi belum juga ada jalan keluar. Lalu seolah-olah kita teriak, Tuhan, tolong Tuhan. Kapan masalah-masalahku ada jalan keluarnya? Tuhan, tunjukkan dong jalan mana yang harus aku tempuh. Beri titik terang-Mu Tuhan. Saudara-saudara, belajarlah dari pemazmur dalam doa-doanya. Dalam teriaknya minta tolong, ada sebuah harapan. Dia tidak pernah kehilangan imannya. Dia percaya betul. Makanya dia mengatakan, Dia Rajaku dan Allahku. Dia tetap memposisikan Allah sebagai Raja dalam kehidupannya. Bukan dia yang Raja, tetapi Allah. Bukan dia yang berhak merintah-merintah Allah, tapi dia hanyalah seorang hamba dari Raja alam semesta. Kemudian dilanjutkan di ayat 3, sebab kepadamulah aku berdoa. Saudara-saudara, kita bisa lihat meskipun dia berkeluh kesah, meskipun dia teriak seolah-olah tidak ada pertolongan bagi hidupnya, dia tahu kepada siapa dia berkeluh kesah, kepada siapa dia berharap, kepada siapa dia minta tolong. Iman, doa, harapan yang seperti ini langsung diindahkan oleh Tuhan. Kita bisa lihat di ayat terakhir, ayat 13, di mana dia berkata, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mulai menyadari kata-kata yang keluar dalam doa-doa kita, batin kita, perasaan kita. Arahkan pada Tuhan. Berkeluh kesahlah pada Tuhan, karena Dia Sang Maha Mendengar, Dia yang akan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita. Semoga doa-doa kita semua, teriakan kita minta tolong sama Tuhan, harapan, keluh kesah kita diberkati oleh kuasa kasih Allah, dijawab, dibantu dan ditopang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.